Halo semuanya, pernah nggak sih waktu lagi nulis atau ngomong pakai bahasa Inggris rasanya kok agak kaku gitu? Nah, bisa jadi masalahnya ada di kata-kata kecil yang sebenarnya super penting, pronouns atau kata ganti. Tenang aja, di sini kita bakal bedah tuntas cara kerjanya, tapi dengan cara yang gampang dan seru. Coba deh, perhatiin kalimat yang ada di layar. Rina adalah murid baru, Rina adalah gadis yang baik, Rina punya banyak teman di kelas. Gimana? Kedengeran aneh atau kaku nggak di telinga kamu? Bener banget kan? Ngulang-ngulang nama yang sama terus-terusan itu bikin kalimat kita jadi boros dan gak alami. Tapi, untungnya, ada solusi yang elegan banget buat masalah ini. Cukup pakai kata pengganti. Dan inilah dia pahlawan kita, pronoun atau kata ganti. Kata-kata kecil inilah solusinya yang bikin kalimat kita jadi jauh lebih ngalir, lebih halus, dan pastinya lebih efisien. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Pertama, kita cari tahu kenapa mereka ini para pemecah masalah. Terus kita kenalan sama peran utama mereka sebagai subjek dan objek. Abis itu, kita belajar cara menunjukkan kepemilikan, lanjut ke kata ganti sendiri, dan terakhir, gimana caranya menunjuk sesuatu. Siap? Jadi, kayak yang kita lihat di contoh tadi ya, kata ganti itu tugasnya bikin kalimat jadi lebih ringkes. Daripada bilang, Rina, Rina, Rina terus, kita bisa ganti aja pakai dia atau she. Kalimatnya langsung jadi jauh lebih enak didengar kan? Nah, sekarang kita masuk ke jenis kata ganti yang paling sering kita temui, yaitu personal pronouns. Yang unik dari mereka ini adalah bentuknya bisa berubah-ubah tergantung apa tugas mereka di dalam kalimat. Coba lihat baik-baik. Slide ini nunjukin perubahannya dengan jelas banget. Di sebelah kiri, waktu seseorang melakukan sesuatu, kita pakainya he atau she. Tapi, lihat di sebelah kanan, waktu mereka yang jadi sasaran atau menerima aksi, he berubah jadi him dan she jadi her. Kelihatannya sepele, tapi ini penting banget. Nah, ini dia daftar kata ganti yang kamu pakai waktu seseorang atau sesuatu itu jadi bintang utama di kalimat. Merekalah yang melakukan aksinya. Gampangnya, mereka ini biasanya ada di awal kalimat. Kalau yang ini, kita pakai pas mereka jadi penerima aksi. Biasanya letaknya setelah kata kerja. Jadi, kita nggak bilang they hate I, yang bener itu they hate me. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kadang suka bikin bingung, yaitu cara buat nunjukin kalau sesuatu itu milik seseorang. Slide ini nunjukin perbedaan kuncinya dengan jelas. Lihat deh, yang di kiri, kata-kata kayak my dan her itu wajib kudu harus diikuti sama kata benda. My house, her dress. Nah, kalau yang di kanan, kata-kata kayak mine dan hers itu mandiri. Mereka bisa berdiri sendiri karena bendanya udah termasuk di dalamnya. Jadi, kamu nggak perlu bilang mine house. Jadi, intinya apa sih? Gini, kalau kita berdua udah sama-sama tahu nih lagi ngomongin buku kamu tinggal bilang aja, it's yours. Yang artinya ini punya kamu. Nggak perlu lagi nyebut kata bukunya. Praktis kan? Lanjut. Sekarang kita kenalan sama reflexive pronouns. Ini kita pakai pas subjek dan objek di dalam kalimat itu orang atau benda yang sama. Gampangnya, aksinya itu kayak mantul balik lagi ke pelakunya sendiri. Logikanya simple banget kok. Kalau saya melakukan sesuatu ke diri saya, ya saya pakai myself. Kalau kamu melakukan sesuatu ke dirimu, ya kamu pakai yourself. Tinggal perhatiin aja akhirannya, pakai self buat yang tunggal dan selves buat yang jamak. Contoh ini pas banget. Siapa yang melihat? I atau aku. Siapa yang dilihat? Myself alias diriku sendiri. Nah, subjek dan objeknya kan orang yang sama. Gampang? Oke, kita udah sampai di kategori terakhir nih untuk pembahasan kali ini. Namanya demonstrative pronouns. Ini adalah kata ganti yang kita pakai buat nunjuk sesuatu yang spesifik. Aturannya gampang banget. Kita pakai this buat satu benda yang posisinya dekat, dan that buat satu benda yang posisinya jauh. Kalau bendanya banyak dan dekat, kita pakai these. Kalau bendanya banyak dan jauh, kita pakai those. Simple kan? Oke, ini dia rangkuman dari semua yang udah kita bahas. Anggap aja tabel ini contekan andalan kamu. Coba perhatiin misalnya baris orang pertama. Kita mulai dari I sebagai subjek, terus jadi me sebagai objek, my buat nunjukin kepunyaan, dan myself untuk aksi yang balik ke diri sendiri. Kamu bisa jeda dulu di sini buat pelajarin tabelnya, ini berguna banget loh. Jadi,
Itulah dia, para pahlawan kecil yang bikin bahasa Inggris kita jadi lebih luas dan enak didengar. Pertanyaan di layar ini bukan cuma buat dibaca, tapi coba deh pikirin, kata ganti mana yang bakal kamu pakai selanjutnya? Mulai sekarang, coba lebih perhatiin deh penggunaannya di lagu, film, atau bahkan di percakapan kamu sehari-hari. Makasih banyak ya udah nyimak.